Abu Bakar Asy-Siddiq. Salah satu dari sekian banyaknya sahabat Nabi adalah Abu Bakar Asy-Siddiq, yang namanya kerap kali disebutkan dalam kitab suci Al-Quran atas jasa dan cerita persahabatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi yang satu ini dikenal akan kepribadiannya yang selalu disiplin, taat, dan sangat jujur terhadap hal apapun. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar Asy-Siddiq ini dipercaya oleh umat Muslim untuk menjadi pengganti beliau dalam memimpin Islam. Abu Bakar Asy-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Miladian dan wafat pada 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah setelah tahun Gajah. Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Makkah. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Ayahnya yang bernama Utsman bin Amir masuk Islam tepat pada peristiwa penaklukan kota Makkah Fatu Makkah. Abu Bakar Asy-Siddiq ini adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdul Ka'ab, yang kemudian diganti menjadi Abdullah. Berdasarkan kitab Hayatus Sahabah, dituliskan bahwa Abu Bakar masuk agama Islam setelah diajak langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Abu Bakar menjadi sosok pendakwah ajaran Islam kepada beberapa tokoh penting. Sebut saja ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih banyak lainnya. Abu Bakar pun meninggal pada usia ke-63 tahun dan jenazahnya dimandikan oleh istrinya yang bernama Asma binti Amis. Sesuai dengan wasiatnya, terkait penyebab sakitnya ini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Abu Bakar mengonsumsi makanan yang telah diracun oleh seorang Yahudi. Kala itu, Abu Bakar tengah memakannya bersama Al-Haris bin Khalada dan Al-Attab bin Usaid, yang kemudian keduanya mengalami penyakit sama dan meninggal di hari yang sama pula. Kisah Abu Bakar mendapatkan julukan Asy-Siddiq dan Al-Atiq. Dapat disebut bahwa semua sahabat Rasulullah SAW mendapatkan julukan masing-masing, tak terkecuali dengan Abu Bakar yang terkenal akan julukannya sebagai Asy-Siddiq dan Al-Atiq. Asy-Siddiq artinya adalah orang sangat jujur atau banyak membenarkan. Hal tersebutlah yang menjadikan Abu Bakar ditunjuk sebagai sahabat Rasulullah SAW yang paling dipercayai, tak terkecuali akan hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun. Ada sebuah kisah tepatnya setelah peristiwa Isra Mi'raj. Kala itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang amat kilat dari Makkah ke Baitul Maqdis. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan langit yang penuh keajaiban. Pada keesokan harinya, Rasulullah SAW menceritakan pengalamannya tersebut kepada para penduduk Makkah. Namun, bukannya didengarkan dan membuat keimanan semakin bertambah. Para penduduk Makkah malah tidak percaya dan bahkan semakin mengorok-olok Rasulullah SAW. Parahnya lagi, beberapa orang yang memiliki iman lemah justru menjadi murtad dan menganggap Rasulullah SAW sebagai pendusta. Pada saat-saat itulah Abu Bakar muncul dengan gagah dan percaya dirinya membenarkan apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan. Dan sejak saat itulah dirinya diberikan julukan sebagai Asy-Siddiq. Al-Atiq. Abu Bakar tidak hanya memiliki julukan Asy-Siddiq saja, tetapi juga Al-Atiq. Menurut beberapa ulama, hal tersebut dikarenakan Abu Bakar memiliki wajah yang tampan. Namun, ada juga beberapa yang mengatakan bahwa julukan tersebut diberikan sebab Abu Bakar selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Versi lainnya, julukan tersebut diberikan karena Abu Bakar memang terlahir dari nasab yang suci, yang mana nenek moyangnya terhindar dari perbuatan zina.
Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa Abu Bakar mendapatkan julukan tersebut sebab sudah mendapat jaminan untuk terbebas dari api siksa neraka. Sesuai dengan hadis berikut ini, "Demi Allah, sesungguhnya aku sedang berada di rumahku pada suatu hari. Sementara Rasulullah dan beberapa sahabat berada di halaman. Di antara aku dan mereka tertutup oleh pembatas. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Lalu Nabi bersabda, 'Siapa yang senang melihat orang yang terbebas atik dari api neraka? Maka lihatlah Abu Bakar.'" HR Al-Hakim. Keistimewaan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Meskipun Abu Bakar menjadi mertua dari Nabi Muhammad SAW, tetapi dirinya juga ditunjuk sebagai sahabat Nabi yang selalu menemani dakwah Rasulullah SAW kemanapun. Dirinya rela berkorban, baik harta maupun jiwanya, untuk menyebarkan risalah dakwah. Itulah mengapa nama Abu Bakar Asy-Syiddiq memiliki tempat khusus di hati Rasulullah SAW dan sejarah Islam. Nah, berikut ini beberapa keutamaan dari Abu Bakar Asy-Syiddiq. 1. Namanya diabadikan dalam Al-Quran atas pengorbanan yang selalu dilakukannya, terutama ketika menyokong dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Maka dirinya mendapatkan apresiasi yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengabadikan namanya di dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya adalah pada Quran surah Al-Taubah ayat 40 yang artinya, "Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya." Yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah beserta kita." Quran surah Al-Taubah 40. 2. Menjadi orang pertama yang masuk surga. Abu Bakar ini menjadi sosok manusia pertama dari umat Rasulullah SAW yang masuk surga. Hal tersebut telah diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jibril mendatangiku dan mengajakku untuk melihat pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku nanti." Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap ketika ia datang aku bersamamu, sehingga aku pun bisa melihat pintu surga." Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya engkau Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku." Hadits riwayat Abu Daud. 3. Menjadi mufti di masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, setidaknya terdapat 14 orang sahabat yang dipercaya untuk memberikan fatwa kepada umatnya. Namun, dari ke-14 itu, hanya Abu Bakar saja yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk memberikan fatwa ketika bersamanya. Sementara sahabat yang lain hanya boleh memberikan fatwa ketika tengah tidak bersama Rasulullah SAW. Saking percayanya Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh hadits riwayat Al-Bukhari. 4. Menjadi orang yang senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan. Sosok Abu Bakar yang tidak hanya menjadi mertua Nabi, tetapi juga sahabat Nabi ini akan selalu bersegera dalam melakukan hal-hal kebaikan. Bahkan ketika para sahabat Nabi yang lainnya tidak melakukannya. Hal tersebut telah diriwayatkan dalam sebuah hadits yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa?" Abu Bakar berkata, "Saya." Rasulullah kemudian berkata, "Siapakah di antara kalian pada hari ini memiliki jenazah?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya." Rasulullah SAW kemudian kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?"
Abu Bakar kembali menjawab, "Saya." Rasulullah pun juga kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Tidaklah terkumpul perbuatan ini pada seseorang melainkan ia akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim. 5. Menjadi sahabat Nabi yang sangat tawadu. Sikap tawadu adalah sikap tenang dan tidak sombong akan hal yang dimilikinya. Sikap terpuji itu dimiliki oleh Abu Bakar, yang mana merupakan orang berpunya dari segi harta. Meskipun dirinya orang kaya, tetapi Abu Bakar tetap hidup dalam sikap tawadu dan sederhana, sesuai dengan hadis yang berbunyi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang memanjangkan pakaiannya untuk bermewah-mewahan, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat." Abu Bakar kemudian berkata, "Sesungguhnya pakaian saya kepanjangan kecuali saya memotongnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Wahai Abu Bakar, kamu berbuat demikian bukanlah untuk bermewah-mewahan." Hadits riwayat Al-Bukhari. Kehidupan Abu Bakar As-Siddiq sebelum dan sesudah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar tumbuh besar di lingkungan bangsa Quraisy di kota Makkah dan merupakan keturunan terhormat dari kabilah Taim. Sebelum masuk Islam, dirinya memang telah menjadi sosok yang jujur, berakhlak baik, dan jauh dari kebiasaan buruk para kaum jahiliyah, yang mana senang bermain wanita sekaligus mabuk-mabuk aeg. Tidak hanya itu saja, Abu Bakar juga berasal dari keluarga yang kaya karena profesinya menjadi pedagang. Sudah cukup banyak booth dagang yang dikunjungi olehnya. Ketika berdagang pun, Abu Bakar tetap mengamalkan sikap jujur dan ramahnya, sehingga dianggap sebagai pedagang terhormat di antara bangsa Quraisy. Dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham turut menjelaskan bahwa Abu Bakar adalah sosok yang lemah lembut sekaligus sopan santun kepada kaumnya. Sebagai seorang pedagang yang memiliki akhlak istimewa, dirinya juga kerap didatangi oleh para pemimpin kaum untuk meminta pendapat. Hal tersebut karena Abu Bakar juga terkenal akan ilmunya yang luas, pengalaman berdagangnya yang mapan, sehingga kedudukannya makin tinggi di antara bangsa Quraisy. Sesudah masuk Islam. Setelah masuk Islam, Abu Bakar senantiasa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap dakwahnya, bahkan tak segan-segan pula untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi menyebarkan agama Allah. Kedekatan antara Abu Bakar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga pernah diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi dari Ibu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pernah bersabda, "Jika seandainya aku dibolehkan untuk mengambil teman dekat dari umatku, maka sungguh aku akan memilih Abu Bakar. Akan tetapi ia adalah saudara dan juga sahabatku." Hadits riwayat Bukhari. Sebagai sosok yang menyangga dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar mengarahkan dakwah menjadi dua kelompok, yakni kelompok Quraisy yang memiliki fitrah bersih, pikiran lurus, dan tidak terpengaruh akan keburukan akhlak jahiliyah, dan kelompok fakir miskin di kalangan hamba sahaya, serta orang-orang yang telah terzalimi dari kalangan ran Quraisy. Demikian sepenggal kisah dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.